Tuhan jojodo marsak dongaki alana salah pambahenaki hatta kulakanang paru laki jora pakuliki petu pasone mambanjut rohani dongaku pe pikiran hatana huram ture jora Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini Selasa 4 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Sakarya pasal 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan, apakah kita mau menjadi orang yang baik atau mau menjadi orang yang benar? Banyak mungkin orang yang dalam kehidupan sehari-harinya menunjukkan dia menjadi orang yang baik, tetapi jauh dari kebenaran. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu menunjukkan dirinya baik, tetapi dia benar dalam perkataan dan perlakuan. Dua hal ini sangatlah berbeda. Mengapa? Apakah orang yang baik tidak benar? Apakah orang yang baik dikatakan menjadi orang yang jauh dari kebenaran? Mari kita lihat amang inang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dikatakan baik, berarti setidaknya kita pasti akan memperoleh yang namanya pujian. Dikatakan baik, penjahat juga baik, pencuri juga baik, baik terhadap anak istrinya. Dia melakukan tindakan pencurian karena memang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang baik. Tetapi dia tidak benar di mata Allah karena dia tetap melakukan dosa, yaitu dosa mencuri. Tetapi bagi orang yang benar, maka dia akan menjauhkan rasa ingin dipuji di dalam kebenarannya. Karena kita tahu ketika kita sudah berkata benar, maka yang ada adalah rasa tidak suka. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkataan kebenaran pasti membuat seseorang itu tidak nyaman. Apalagi kita mengungkapkan sebuah kejujuran di dalam kebenaran tersebut. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan ini Allah menekankan supaya kita berkata benar seorang kepada yang lain dan melaksanakan hukum yang benar. Mengapa tidak ditekankan
dengan kebaikan. Karena perkataan yang baik belum tentu menjadi perkataan yang benar. Kita baik mungkin karena kita berbalas budi, maka kita berbuat baik. Berbuat baik mungkin karena kita terpaksa untuk membayar apa yang pernah dilakukannya kepada kita. Tetapi kita akan sulit untuk berkata benar ketika hal itu sudah berhubungan dengan orang yang dulu pernah membantu kita dan menolong kita. Oleh karena itu, di sini firman Tuhan mengarahkan kita menjadi orang yang benar, melakukan hukum Tuhan dengan benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kebenaran akan menimbulkan sebuah kepahitan. Tetapi yang namanya kebenaran pasti akan selalu menuai kebaikan dalam diri seseorang. Ketika kita memang mengatakan hal yang benar, apalagi berhubungan dengan firman Tuhan kepada perilaku atau perbuatan seseorang yang sedang kita hadapi, mungkin saat itu dia akan tersinggung. Mungkin saat itu dia akan tidak suka dengan kita. Tetapi dengan adanya kata hati, naluri, maka kita yakin bahwa orang yang telah menerima perkataan yang benar dari kita akan merenungkannya, sehingga suatu saat dia akan berpikir bahwa apa yang kita katakan itu bukan menyakitinya, bukan merugikannya, tetapi malah menguntungkan kehidupannya. Itu sebabnya orang tua harus berkata hal yang benar terhadap anak-anaknya. Seorang pemimpin harus berlaku perkataan yang benar terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kebenaran adalah di atas kebaikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran mungkin tidak akan sekarang memiliki efeknya, memiliki hasilnya, tetapi nantinya akan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang kita. Maka dalam setiap kehidupan kita, kita akan selalu dikelilingi dengan yang namanya hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang fasik pasti akan bisa melakukan kebaikan. Tetapi orang yang fasik tentunya tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran, apalagi hal-hal yang benar menurut firman Tuhan dan menurut hukum Tuhan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan yang selalu memperdengarkan kebenaran firman-Nya melalui mulut para hambanya. Mari kita dengarkan dan marilah kita camkan dalam hati kita masing-masing, dan mari kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau yang menyertai kehidupan kami satu persatu. Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa, hari ini kami diajak untuk menjadi orang yang benar dan berkata yang benar serta melaksanakan hukum yang benar, yaitu yang berasal daripada-Mu dalam kehidupan kami. Karena dalam kebenaran kami akan dipisahkan dari orang-orang fasik. Karena dengan kebenaran kami tidak akan ada persamaan dengan orang-orang fasik. Oleh karena itu Tuhan, tetap teguhkan kami, jangan berikan kepada kami ketakutan untuk berkata yang benar, untuk melaksanakan hukum yang benar di hadapan-Mu, karena semuanya itu Tuhan, itulah yang Kau sukai dan Kau cintai dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Allah Bapa, terima kasih untuk satu hari ini yang akan kami hadapi. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.